Halo semuanya, selamat datang di Rumah Belajar BEM UI yang ke-16. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matematika, lebih tepatnya aljabar linear. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus ke sistem persamaan linear satu variabel saja. Sebelumnya aku mau ngasih quotes dulu nih mengenai matematika biar kalian lebih semangat dikit gitu kan belajarnya. Nah, jadi matematika adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Maksudnya itu gini, kalau kalian bisa matematika, otomatis kalian bisa menguasai segala ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang masih ada cabang-cabangnya dengan matematika. Oke. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, namaku Muhammad Raihan Malawat, biasa dipanggil Malawat atau Raihan. Aku dari SMA Negeri 87 Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Selatan. Sekarang aku lagi melanjutkan studi aku di Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan Teknik Perkapalan. Ya segitu aja perkenalan singkat dari aku. Sebelumnya kalau kalian mau ngechat aku di sosial media aku atau nanya-nanya soal fisika, kimia, biologi, enggak. Fisika, kimia, matematika aku masih bisa jawab, biologi nggak bisa sama sekali. Kalian bisa ngechat aku di line dengan ID line aku Teradins, dan mungkin kalian mau follow Instagram aku boleh, silahkan, nanti aku follow back selalu. Dan ya email aku di malawatcollege@gmail.com. Oke, kita lanjut ke table of contents. Jadi table of contents ini tuh berisikan tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel, yaitu perkenalan singkat, dan juga kita mengetahui dan mampu bagaimana caranya menyelesaikan suatu persamaan linear dan menemukan sebuah solusi dari persamaan tersebut. Nah, berikutnya ada yang namanya nilai mutlak. Jadi kita mengimplementasikan sebuah nilai mutlak ke dalam sistem persamaan linear satu variabel. Nah, yang terakhir kita akan ngebahas soal. Jadi nanti di setiap mungkin di setiap subbab akan aku bahas soal. Ya, kita langsung aja masuk ke materi berikutnya. Nah, ini ada sistem linear satu variabel. Nah, jadi mungkin sekarang kita akan perkenalan singkat dulu nih mengenai sistem linear satu variabel ini. Nah, jadi di sini tuh ada yang namanya pengertian sistem linear satu variabel. Dari namanya aja persamaan, berarti dia identik dengan tanda sama dengan. Nah, makanya di sini sama dengan. Nah, di sini tuh kita lihat di sini ABC merupakan bilangan real. ABC merupakan bilangan real. Jadi itu bisa berapa aja. Bisa berapapun itu bilangannya, asalkan masuk ke interval negatif tak hingga negatif tak hingga dah ulang semua. ABC merupakan bilangan real dari negatif tak hingga menuju tak hingga. Maksudnya apa? Dari pokoknya semua bilangan apapun itu ya pokoknya gitu deh. Nah, terus yang X ini bukan itu, tapi ini merupakan variabel. Variabel itu bisa berupa huruf ataupun simbol ya. Jadi kalian kalau ketemu huruf atau simbol itu udah pasti variabel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini sebenarnya sama ya kayak slide yang sebelumnya ini nih. Nah, sama-sama kayak gini. Cuma kalau yang ini tuh tandanya dia tuh kayak gini, besar dari atau kurang dari, atau besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, sebelumnya kita harus membedakan dulu nih mengenai lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nah, kadang kita suka bingung, ini tuh sebenarnya kurang dari sama dengan atau kurang dari doang sih. Nah, kita ini konsepnya aja. Ini kan ada kata-kata sama dengan. Nah, ibarat gini, A kurang dari 1, A kurang dari sama dengan 1. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda. Kalau yang ini tidak, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau yang ini A-nya boleh sama dengan 1 dan A-nya juga boleh kurang dari 1. Kalau yang ini cuma A-nya tidak boleh sama dengan 1, tapi A-nya harus kurang dari 1. Gitu. Seperti itu.
singkat, jelas, padat, asik. Oke, kita langsung lanjut lagi ke langsung contoh soal. Contoh soal nih cuy. Contoh soalnya gini. 2x ditambah 10 sama dengan 22. Nah, ini gampang aja. Ini pindah ke kiri. Berarti 2x sama dengan 22. Tanda positif ngelewatin sama dengan, jadi minus 10. 12. 2x sama dengan 12. X sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini 3b min 1 per 2, 4b min 2 per 4. Nah, ada soal kayak gini, gimana sih caranya? Caranya gampang, kalian kali silang saja. 3b min 1 berarti dikalikan dengan 4. Besar dari ini kali 2, kali 4b min 2. Berarti nanti ini kali silang set dapat 12b dikurang 4 besar dari 8b min 4. Nah, ini kita lihat di sini 12b berarti bisa kita pindah 8b nya ini dikurang 8b besar dari min 4, ini pindah ke sini jadi plus 4. Berarti jadinya 4b ini dari sini besar dari 0, berarti b nya besar dari 0 gitu coy. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, bagian ini merupakan kondisi garis bilangan pada sebuah sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi ini kita akan ngebahas mengenai garis bilangan. Nah, kalau kita ketemu posisi kayak gini, maka garis bilangannya akan seperti ini. Ibarat ini A. Nah, kalau bingung, kita lihat arah ininya. Oh, arah ininya kalau kita tarik garis gini, oh berarti dia ke kiri. Berarti nanti arah itunya berarti titik ya ke sini. Nah, berarti ini di sini. Sorry. Alarm. Oke, berikutnya yang ini, X besar dari A. Kita tarik garis set, oh ke kanan, berarti nanti arah garis bilangannya ke kanan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini edisi spesial. Karena ini paling kepake nanti benar-benar sangat kepake di persamaan mutlak ini. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kalau yang ini, yang AXB ini, cara gampang ingatnya, nilai X-nya kan ada di tengah sini. Berarti kita taruh X di tengah antara A dan B. Udah, tinggal kalian tutup. Maka nanti garis bilangannya akan seperti ini. Nah, kalau kalian lihat yang ini, X kurang dari A atau X besar dari B. Nah, yang satu ke kiri, yang A-nya ini ke kiri, berarti kiri. Yang B-nya kemana? B-nya ke kanan. Berarti ini ke kanan. Ya udah, nanti nilai X-nya di sini, nilai X-nya di sini. Gampang, easy peasy. Lanjut. Nah, ini aturan titik. Jadi ini simpelnya ya. Simpelnya ini kalau titiknya itu tebal, itu dia itu kurang dari sama dengan atau besar dari sama dengan. Nah, kalau misalkan titiknya kosong gini, itu dia kurang dari atau besar dari. Simpelnya seperti itu. Simpelnya ini. Nanti kalian tinggal screenshot aja, oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini notasi bilangan himpunan bilangan. Notasi bilangan himpunan bilangan. Notasi penulisan himpunan bilangan. Nah, jadi ini sebenarnya apa ya? Ada poin-poinnya aja. Kalau misalkan kurang dari, itu penulisannya kurang gini, tutup kurung biasa. Nah, kalau misalkan kurang dari sama dengan, itu penulisannya gini. Nah, kalau misalkan kurang dari sama dengan, penulisannya gini, terus ditutup gini. Nah, terus kalau misalkan kurang dari sama dengan kurang dari, penulisannya tuh gini. Nah, gitu.
gampangnya gitu aja. Berarti yang ini tuh ini sama ini sama ini sama ini sama, nah gitu. Itu gampangnya. Kalau kalian mau baca-baca itunya silahkan, tapi aku sih skip ya, kalau yang lagi gituan mager banget. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke nilai mutlak pada sistem linear satu variabel nih, Bre. Nah, jadi nanti kita akan membahas dua topik utama, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, kita langsung aja masuk ke bab berikutnya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih, kita harus tahu juga nih mengenai definisi dari nilai mutlak itu sendiri itu apa gitu kan. Nah, secara matematika atau definisi matematika, nilai mutlak itu merupakan suatu bilangan real yang tidak mengenal tanda negatif ataupun positif. Jadi dia mau berapapun itu bilangannya, tetap dia itu nggak ada tanda positif ataupun negatif. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Ketika mutlak X aku mutlakin, itu akan hasilnya X. Nah, mutlak itu dinotasikan dengan tanda seperti ini, tanda tegak gitu dia. Nah, ketika aku mutlakin min X, itu akan menghasilkan nilai X juga. Jadi intinya nilai mutlak ini memiliki dua kondisi, dimana yang satu nilai X itu minus, yang satu nilai X itu positif. Nah, jadi dengan kata lain, ada dua kemungkinan nanti kalian mendapatkan dua solusi. Jadi solusi pertama itu yang untuk X-nya positif, solusi yang kedua untuk X-nya yang negatif. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, nilai mutlak juga sering banget dianalogikan sebagai sebuah jarak. Jarak suatu bilangan ke titik 0. Ibarat ini titik 0. Nah, misalnya aku punya titik di sini min 2. Nah, jarak dari min 2 ke 0 itu ditulisinnya seperti ini, mutlak dari min 2. Berapa? 1, 2. Oh, berarti 2. Nah, gitu. Coba kalau misalkan ini min 5, berarti mutlak dari min 5 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti sama dengan 5. Seperti itu analogi jarak pada nilai mutlak. Oke, kita lanjut. Nah, ini sifat-sifat dari nilai mutlak. Mungkin kalian bisa screenshot aja dulu, karena nanti mungkin akan kita bahas. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan mengenai sifat-sifat ini, akan kita akan kita diskusikan nanti pada sesi tanya jawab. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, ada yang pertama yang namanya persamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat khusus untuk persamaan nilai mutlak ini pada sistem linear satu variabel. Itu ada yang fx sama dengan a, maka fx sama dengan a, atau fx sama dengan min a. Nah, berarti ini ibaratnya kondisi pertama. Nah, yang ini kondisi kedua. Nah, berarti dengan kata lain, mutlak ini memiliki dua kondisi utama, di mana yang satu nilainya itu positif, yang satu nilainya negatif, gitu. Nah, kita langsung lanjut aja, karena yang bawahnya itu simpel-simpel aja. Nah, contoh soal nih. Contoh soalnya 4x ditambah 9 sama dengan 12. Mutlak. Nah, berarti gini, mutlak 4x ditambah 9 sama dengan 12. Berarti gimana ini? Berarti berdasarkan sifat nilai mutlak yang udah tadi kita tahu, kalau misalkan ada dua kondisi, di mana 4x tambah 9 ini bernilai 12. Nah, yang satu lagi 4x ditambah 9 itu bernilai negatif 12. Ya udah, berarti yang ini kita pindahin ke sini, 4x sama dengan 3. Yang ini 4x sama dengan min 21. Berarti nilai x akan sama dengan 3/4, dan nilai x akan, ini sebenarnya bukan dan ya, ini seharusnya atau.
X sama dengan min 21 per 4. Ini pindah ke bawah, ini pun juga pindah ke bawah gitu. Nah, yang berikutnya ada himpunan penyelesaian dari mutlak 3x. Nah, mutlak 3x tambah 5 sama dengan mutlak 6x min 7. Nah, tadi kan ada dua kondisi di mana 3x tambah 5 akan bernilai sama dengan 6x min 7. Ada juga kondisi di mana 3x plus 5 akan bernilai negatif dari 6x min 7. Nah, berarti ini gimana? Berarti ini tuh 3x nya pindah ke sini, min 7 nya pindah ke kanan. Berarti jadinya 3x sama dengan 12. Atau ini berapa? Ini jadi min 6x ditambah 7. Nah, berarti ini jadi 9x sama dengan berapa? Sama dengan 7, 5, 2. 5 pindah ke sini. Ya udah, berarti nanti nilai x-nya 4 atau x-nya sama dengan 2/9 gitu. Sorry, ini alarm suka berbunyi secara tiba-tiba memang, sorry banget guys. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini pertidaksamaan ini yang agak ribet ya, soalnya dia sifat-sifatnya banyak banget, jadi mungkin akan kita bahas satu persatu, mungkin nggak semuanya ya, poin-poinnya aja. Nah, ini yang tadi mutlak dari x ini kurang dari a, berarti nanti akan jadinya seperti ini. Nah, kalau yang mutlak dari x besar dari a, ini besar dari, yang ini kurang dari, nah berarti nanti hasil akan yang ini. Nah, untuk mana lagi ya, poin-poinnya sebenarnya yang dua itu aja sih. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini dua kondisi nilai mutlak. Nah, ini yang tadi aku maksud. Ketika x kurang dari a, maka penyelesaiannya min a kurang dari x kurang dari a. Maksudnya gimana? Kita langsung masuk ke contohnya. Berarti ini akan kita jadikan gini, min 11 kurang dari 2x min 5 kurang dari 11. Nah, ini kita tambahin 5 biar tengah min 5 di sini hilang. Min 11 ditambah 5 kurang dari 2x min 5 ditambah 5 kurang dari 11 ditambah 5. Ini habis. Ini jadi min 6 kurang dari 2x kurang dari 16. Semuanya kita kali setengah. Min 3 kurang dari x kurang dari 8. Inilah jawabannya. Oke, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu ketika mutlak x lebih besar dari a. Mutlak x lebih besar dari a, maka penyelesaiannya seperti ini. Oke. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan gini, x min 1 kurang dari min 7 atau mutlak, kok mutlak lagi, ini sebenarnya udah nggak usah ada mutlak ya, jadi x min 1 aja. Jadi x min 1 besar dari 7, berarti x kurang dari min 6 atau x besar dari 8 gitu. Jadi gampang-gampang aja, nanti tinggal kalian screenshot aja ya. Jadi ini udah kayak suatu kepastian gitu. Kalau misalkan mutlaknya itu lebih besar dari, oh ya udah berarti pakai rumus yang ini gitu. Oke, kita ke contoh soal. Kita lihat waktunya. Oh, masih ada 6 menit. Oke, contoh soal. X min 2 besar dari 44. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, berarti ini jadinya X min 2 kurang dari min 44 atau x min 2 besar dari 44. Berarti x kurang dari minus 42 atau x besar dari 46. Gitu, easy peasy ya kan. Nah, yang ini lagi x min 7 kurang dari 2. Oh, gampang.
berarti jadinya min 2 kurang dari X min 7 kurang dari 2. Ya udah, tinggal kita plus 7 biar tengahnya hilang ini. Berarti min 2 plus 7 kurang dari X min 7 plus 7 kurang dari 2 plus 7. Berarti jadi 5 kurang dari X, ini karena habis, kurang dari 9. Udah, berarti ini jawabannya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ternyata sudah selesai. Jadi mungkin segitu aja ya pembelajaran santuy pada kali ini. Semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik dan benar. Mungkin nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya, biar kita langsung bisa memprediksi gitu, kira-kira apa sih yang belum ngerti gitu. Semoga video ini jelas ya, soalnya sorry banget kalau misalkan masih kurang jelas, soalnya emang bener-bener mepet-mepet banget, agak susah gitu ngebagi waktu ininya nih, ngejar waktu biar pas 30 menit tuh sulit banget gitu. Cuma mungkin next time akan aku perbaiki. Mungkin jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.